4016. Semua orang di sekitar ketakutan ketika mereka melihat ini, dan beberapa bahkan diam-diam mundur beberapa langkah, mencoba menjauh dari naga bumi sejauh mungkin. Di alam kosmologis hebat, kultivator alam Open Heaven tidak bisa mengerahkan terlalu banyak kekuatan. Binatang buas semacam ini sangat sulit untuk dihadapi, dan tidak ada yang mau menghadapinya secara langsung. Seorang lelaki tua memandang Yang Kai dan sedikit mengernyit. Orang itu hanya mengatakan satu kalimat, dan teman kecil itu sangat kejam. Bukankah itu terlalu berlebihan? Aura lelaki tua itu mantap dan kental, dan ekspresinya bermartabat. Dia jelas seorang kultivator alam Open Heaven, dan ada banyak orang di belakangnya, sekitar 30 dari mereka. Seseorang mengenali lelaki tua itu dan berbisik, itu adalah pemimpin asosiasi bunga anggrek, Hui. Ratusan ribu orang ditelan oleh kabut Grid Cosmological Abyss dan memasuki Grid Cosmological Realm. Selain Sekte Cahaya Guntur, Sekte Bintang Crimson, dan Sekte Paviliun Pedang, para kultivator yang tersebar juga tahu prinsip berkumpul bersama untuk kehangatan. Maka lahirlah berbagai organisasi besar dan kecil. Misalnya, Dingyi mengangkat tangannya pada waktu yang tepat dan mendirikan Ditian. Contoh lain adalah Asosiasi Anggrek, yang juga didirikan di alam kosmologis agung. Sebagian besar pasukan tidak memiliki kultivator alam Open Heaven. Bagaimanapun, kultivator alam Open Heaven bukanlah kubis yang bisa dilihat di mana-mana. Hanya beberapa kekuatan yang memiliki kultivator alam Open Heaven. Meskipun tidak banyak orang di asosiasi bunga anggrek, Hui sendiri adalah seorang kultivator alam Open Heaven tahap ketiga. Kekuatannya tidak biasa, dan dia secara alami bisa meyakinkan semua orang. Penatua Hu benar, anak ini memperlakukan kehidupan manusia seperti rumput. Dia tidak terlihat seperti orang baik, kata pemuda lain sambil menatap Yang Kai dengan tatapan tidak ramah. Pemimpin asosiasi awan misterius, Liao Yibai. Seseorang mengungkapkan identitas pemuda itu. Liao Yi dan Bai Wei mengangkat kepala mereka dengan bangga di wajah mereka. Anak muda, saya menyarankan Anda untuk mengambil tas ini. Jika tidak akan mudah untuk menangani jika Anda menyinggung semua orang, kata pemimpin pasukan lainnya. Dengan 3 orang ini berbicara, orang-orang lainnya segera dipenuhi dengan kemarahan. Semua orang bergegas untuk memeriksa situasi setelah melihat cahaya metamagnet ilahi, tetapi ketika mereka tiba, mereka tidak melihat cahaya metamagnet ilahi. Awalnya, mereka sedikit bingung, tetapi teriakan pria botak sebelum kematiannya mengingatkan semua orang. Meskipun mereka tidak tahu apa yang begitu misterius tentang kantong itu adalah barang yang paling mencurigakan di seluruh gunung. Itu pasti telah memblokir cahaya Divine Essence Fuse. Bagaimana mereka bisa bersedia menerima ini? Untuk sesaat kerumunan pahlawan itu marah. Meskipun naga bumi membunuh lebih dari selusin pria botak, mereka masih menghina Yang Kai. Liao Yibai menatap kantong Rui 6 arah dengan rakus. Sebuah kantong yang bisa menghalangi cahaya ilahi magnet asal sungguh luar biasa. Selanjutnya, kantong ini sebenarnya bisa menyimpan cahaya ilahi magnet asal. Jika dia bisa merebut kantong ini, maka perjalanan ke gunung magnet asal ini tidak akan sia-sia. Dengan pemikiran ini, Liao Yibai berteriak dengan marah, "Berat, apakah kamu akan mengambil tas ini atau tidak?" Suara bising itu tetap ada di telinganya, tetapi Yang Kai tetap tenang. Ancaman dan ancaman itu seperti angin sepoi-sepoi di telinganya. Mendengar ini, dia menoleh dan melirik Liao Yibai, "Jadi bagaimana jika aku mengambilnya, dan bagaimana jika tidak?" Liao Yibai mendengus dingin dan berkata, "Jika kamu mengambilnya, maka semuanya akan baik-baik saja. Jika tidak, maka kamu harus menanggung konsekuensinya." Yang Kai menyeringai padanya, memperlihatkan seteguk gigi putih, "Aku akan menunggu dan melihat." Liao Yibai tidak senang. Dia berbalik untuk melihat Hui dan berkata, "Hu tua, bagaimana menurutmu?" Hui berkata dengan sungguh-sungguh, "Karena bocah ini sangat keras kepala, maka mari kita lihat apa yang terjadi padanya ketika dia menyinggung semua orang." Liao Yibai tertawa terbahak-bahak, "Itulah yang aku inginkan. Hanya Kaisar Realem berani mengatakan omong kosong di sini. Dia benar-benar tidak tahu seberapa tinggi langit dan seberapa dalam bumi. Apakah dia benar-benar berpikir dia bisa melakukan apapun yang dia inginkan hanya dengan mengandalkan binatang buas? Kita mungkin juga bergabung untuk mengalahkan binatang buas ini terlebih dahulu, lalu dengan hati-hati mengajarinya bagaimana berperilaku." "Sepakat." Hui mengangguk. Liao Yibai menjabat tangannya dan memanggil tombak panjang. Dia mengarahkannya ke naga bumi dan berteriak, "Bunuh." Setelah mengatakan ini, dia adalah orang pertama yang bergegas keluar dan menusukkan tombaknya ke naga bumi. Meskipun tombak ini tidak sekuat tombak naga hitam Yang Kai, itu masih sangat luar biasa. Mengikuti di belakangnya, anggota perkumpulan awan misterius juga bergegas maju.
Begitu dia bergerak, dia segera menarik serangan dari 100 kultivator yang hadir, yang bergemuruh saat mereka menyerang naga bumi. Secara khusus, serangan para kultivator alam Open Heaven adalah yang paling ganas. Namun, tidak semua orang menyerang. Sebagian besar kultivator yang hadir masih mempertahankan sikap menunggu dan melihat. Lagi pula, mereka tidak memiliki permusuhan dengan Yang Kai sebelumnya, jadi mereka tidak mau menyinggung perasaannya dengan mudah. Naga bumi sudah terluka oleh cahaya Divine Essence Fuse dan dalam keadaan menyedihkan. Sekarang setelah terkena serangan yang tak terhitung jumlahnya, darah segera berceceran di mana-mana. Karena rasa sakit, itu memuntahkan darah ke segala arah. Banyak kultivator yang lengah dan terpengaruh oleh lendir. Mereka segera mengeluarkan tangisan yang menyedihkan dan buru-buru mundur, tetapi sudah terlambat. Lendir memiliki kekuatan korosif yang sangat kuat, dan langsung melelehkan daging mereka, memperlihatkan tulang putih mereka. Dalam sekejap mata, lebih dari selusin orang telah meninggal. Hui, Liao Yibai, dan kultivator alam Open Heaven lainnya semuanya terkejut. Mereka awalnya berpikir bahwa naga bumi adalah penurut ketika mereka melihat bahwa itu penuh dengan luka, tetapi siapa yang mengira itu akan sangat licin. Banyak serangan yang mendarat di tubuhnya tidak melukainya sama sekali. Sebaliknya, pihak mereka sendiri yang telah menderita cukup banyak korban. Mereka benar-benar tidak tahu bagaimana bisa terluka begitu parah. Namun, karena mereka sudah bergerak, secara alami tidak ada cara bagi mereka untuk menunjukkan belas kasihan. Kematian lebih dari selusin orang tidak membuat yang lain mundur. Sebaliknya, itu menarik lebih banyak serangan. Melihat ini, Yue He tidak tahan untuk menonton dan akan membuatnya bergerak. Guo Ziyan dan yang lainnya juga dipenuhi dengan kemarahan. Mereka semua diam-diam mengedarkan kekuatan mereka, menunggu Yang Kai memberi perintah untuk maju. Yang Kai mengangkat tangannya untuk menghentikan mereka, berkata dengan lembut, orang ini tidak akan mati dengan mudah. Dengan itu, naga bumi menggelengkan kepalanya dan mengayunkan ekornya, terjun ke tanah. Itu langsung mengebor lubang besar di tanah dan menghilang tanpa jejak. Jika naga bumi pada kondisi puncaknya, dia masih bisa bertahan untuk sementara waktu melawan serangan lebih dari 100 orang, tetapi sekarang setelah terluka parah, bagaimana dia bisa menjadi tandingan bagi mereka? Namun, jika tidak bisa menang, dia secara alami akan melarikan diri. Naluri naga bumi adalah untuk mengebor lubang, dan ini menyebabkan serangan semua orang meleset, menyebabkan lebih dari selusin orang mati sia-sia. Melihat lubang besar di tanah, tidak ada yang berani mengejarnya, dan mereka tidak bisa tidak terpana. Sesosok berkedip di antara kerumunan, dan ternyata adalah Liao Yibai, menerkam ke arah kantong harapan 6 harmoni. Dia meraih tombak di satu tangan dan kantong harapan di tangan lainnya, ekspresi bersemangat di wajahnya. Melihat bahwa kantong harapan terus-menerus bergetar, jelas bahwa ia telah mengumpulkan sedikit cahaya magnetisme asal ilahi. Liao Yibai diam-diam memutuskan untuk mencuri kantong ini dan segera kabur, dan tidak memikirkan apapun setelahnya. Kantong ini adalah harta karun, dan begitu pula cahaya magnetisme asal ilahi yang telah dia kumpulkan. Meskipun tindakannya cepat, mereka tidak bisa lepas dari pengamatan para kultivator alam Open Heaven. Melihat ini, mereka semua mengutuk orang ini karena begitu cepat bertindak. Mereka semua menggunakan teknik rahasia dan keterampilan gerakan mereka untuk mengikuti di belakang Liao Yibai. Di depan kantong harapan, kekosongan bergetar saat sosok muncul seperti hantu. Liao Yibai, yang berada di paling depan, mendongak dan melihat bahwa itu adalah anak nakal yang keras kepala dari alam kaisar. Dia segera meraung, mereka yang menghalangi saya akan mati. Begitu dia mengatakan ini, dia mengangkat tombaknya dan menusuk dengan kekuatan yang tak tertandingi. Jika itu benar-benar hanya seorang kultivator biasa dari alam kaisar, menghadapi tombak seperti itu, mereka tidak punya pilihan selain menghindar, tetapi Yang Kai jelas tidak punya niat untuk menghindar. Kamu menggunakan tombak, kita berada di pihak yang sama. Yang Kai tersenyum pada Liao Yibai dan mengulurkan tangannya, meraih tombak naga hitam. Dia dengan santai menjentikkan tombak dan juga menusuk. Serangan ini sangat sederhana, tanpa gerakan mewah. Melihat ini, Liao Yibai sangat marah. Seorang kultivator belaka dari Kaisar Realem berani melebih-lebihkan dirinya sendiri. Dari sudut pandang lain, pria ini sama sekali tidak memandangnya. Kalau tidak, bagaimana dia bisa dengan berani menusuk dengan tombaknya? Dalam kemarahannya, kekuatan Liao Yibai melonjak dan mengalir ke tombaknya, ingin membunuh Yang Kai di tempat. Dalam sekejap mata, kedua tombak itu bertabrakan dan kekuatan kekerasan tersapu. Liao Yibai, yang awalnya penuh percaya diri, melebarkan matanya dan pupil matanya langsung dipenuhi dengan keterkejutan. Dengan serangkaian suara retak, di bawah tatapan semua orang,
tombak di tangan Liao Yibai hancur berkeping-keping, membuat pecahannya beterbangan kemana-mana. Segera setelah itu, sosok Liao Yibai yang menyerang tiba-tiba membeku di udara saat dia merasakan sakit yang menusuk di dadanya. Melihat ke bawah, Liao Yibai melihat tombak menembus dadanya sampai ke punggungnya. Setiap detak jantungnya membuatnya merasa seperti kejang-kejang. Tidak dapat menahan diri untuk tidak menelan ludah, Liao Yibai menatap Yang Kai, matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Kamu tidak cukup baik, lubang hidung Yang Kai berkobar saat dia menatapnya dengan ekspresi arogan. Liao Yibai membuka mulutnya seolah ingin mengatakan sesuatu, tapi bagaimana Yang Kai bisa memberinya kesempatan? Dengan goyangan tombak naga hitam, kekuatan yang kuat menyapu dan dengan keras, tubuh Liao Yibai meledak, darah dan daging berceceran di mana-mana. Yang Kai mengangkat tangannya dan mengambil cincin luar angkasa Liao Yibai ke tangannya, menyimpannya bahkan tanpa melihatnya. Semua orang diam. Semua orang menatap kaget pada Yang Kai, tidak dapat kembali sadar untuk waktu yang lama. Para Master Open Heaven yang telah mengikuti di belakang Liao Yibai dan bersiap untuk merebut tas Rui merasakan hawa dingin menjalari punggung mereka saat mereka membeku di tempat. Bagaimana mereka berani melangkah maju? Tak satu pun dari mereka yang berani mempercayai apa yang baru saja mereka lihat. Seorang Master Open Heaven telah dihancurkan oleh tombak Kaisar Realem. Bahkan artefaknya juga hancur. Apakah pemuda ini benar-benar dari alam Kaisar? Dia tidak bisa menjadi Open Heaven kelas tinggi yang menyamar, kan? Tetapi di bawah persepsi Divine Sense-nya, Yang Kai benar-benar tidak memiliki aura Master Open Heaven. Sebaliknya, jejak alam Kaisar sangat jelas. Guo Ziyan mencibir dalam hati. Sekelompok kru beraneka ragam yang ingin menjadi musuh dengan manajer ke-6. Mereka benar-benar melebih-lebihkan diri mereka sendiri. Sebelumnya, beberapa ratus orang dari Thunder Light Sect telah bergabung dan masih ketakutan. Bahkan Biejian, Master Open Heaven kelas 4, telah mati di tempat, apalagi potongan-potongan sampah ini. Tidak dapat disangkal bahwa sebelum hari ini, dia tidak pernah membayangkan bahwa seseorang dari alam Kaisar dapat memiliki kekuatan tempur yang begitu mengerikan. Semua yang dia lihat hari ini benar-benar membalikkan pemahamannya, tetapi darah panas di hatinya mengatakan kepadanya bahwa dibandingkan dengan Yang Kai dan Poison Lady, dia lebih bersedia untuk melayani di bawah Yang Kai. Mampu mengikuti pemimpin seperti itu bukanlah kesempatan yang bisa dimiliki sembarang orang. Mata Hui berkedut saat dia menatap Yang Kai dan kemudian pada tombak naga hitam di tangannya, bertanya dengan suara serak, apa yang kamu lakukan? Dalam konfrontasi barusan, tidak ada dari mereka yang bisa melihat dengan jelas apa yang terjadi. Mereka hanya melihat Liao Yibai, yang telah menyerang di depan, tiba-tiba berhenti dan kemudian meledak. Semuanya terjadi terlalu cepat. 4017. Aku baru saja membunuh sepotong sampah. Yang Kai meraih tombak dengan satu tangan, mengeluarkan aura seorang pria lajang yang menahan 10.000 musuh, dengan dingin menyapu matanya ke depan, siapa yang ingin mati? Tidak ada yang berani bergerak. Dengan contoh Liao Yibai, dia telah terbunuh dalam satu pertukaran. Jadi siapa di antara para kultivator Open Heaven yang tersisa yang berani bertindak gegabah? Paling tidak ada yang berani dengan santai memprovokasi pemuda yang menggunakan tombak ini sebelum mengetahui kekuatannya yang sebenarnya. Mereka semua merasa sangat cemberut di hati mereka. Alam kosmologis agung yang tercela ini, kabut kosmologis hebat yang tercela ini. Jika bukan karena ini, bagaimana mungkin Kaisar Realem bisa ditempatkan di mata mereka? Mereka masih bisa dengan santai menghancurkannya. Anggota asosiasi anggrek marah dan sedih. Pemimpin mereka telah terbunuh di depan mereka dan disebut sampah, tetapi mereka bahkan tidak memiliki kekuatan untuk membalas dendam. Ada ratusan orang di gunung, tetapi pada saat ini, itu benar-benar sunyi. Hanya suara kantong 6 arah Rui yang bisa terdengar. Yang Kai dapat merasakan bahwa cahaya magnet asal ilahi yang mengalir keluar dari tanah mengalir ke dalam kantong Rui, mengisi ruang di dalamnya. Pada saat ini, itu hampir setengah penuh. Yang Kai tidak tahu apakah itu bisa mengisi Rui Patch, tapi dia menantikannya. Dalam keheningan yang aneh ini, dengan ledakan keras, sebuah lubang besar tiba-tiba muncul di tanah. Naga bumi yang telah mengebor ke tanah sebelum tiba-tiba menjulurkan kepalanya, mulutnya menggeliat saat menelan beberapa kultivator yang tidak sadar ke dalam perutnya sebelum menarik kembali seperti kilat. Binatang aneh itu telah dipukuli habis-habisan oleh kelompok orang dan bersembunyi di bawah tanah, tetapi dia muncul kembali dan menimbulkan masalah. Itu jelas menyimpan dendam. Semua orang terkejut dan menggunakan teknik gerakan mereka untuk bergegas ke langit. Beberapa kultivator Open Heaven saling memandang dengan cemas, indera ilahi mereka bolak-balik. Meskipun mereka tahu bahwa ada cahaya magnet asal ilahi di bawah kantong, tidak ada yang bisa mereka lakukan.
Mereka hanya bisa menonton tanpa daya, merasa tertekan. Yang Kai tiba-tiba mengangkat matanya dan melihat ke langit yang jauh. Ada cahaya pedang tebal yang datang dari barat. Cahaya pedang terlihat mengesankan saat mereka menembus langit dan bumi. Ratusan li jauhnya, SWOT Inten telah menyapu alam semesta. Merasakan SWOT Inten yang menakjubkan ini, semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak menoleh. Setelah melihat situasinya, mata Hui dan para ahli Open Heaven lainnya berbinar. Orang-orang SWOT Pavilion ada di sini, ekspresi Guo Ziyan berubah saat dia buru-buru berbisik kepada Yang Kai. Yang Kai mengerti dan sedikit mengangguk. Awalnya, ada 3 kekuatan utama di Kota Bintang. Salah satunya adalah Sekte Cahaya Guntur, yang kedua adalah Sekte Bintang Crimson, dan yang ketiga adalah Pavilion Pedang. Dalam hal jumlah, Jiang He memiliki jumlah orang paling sedikit, sementara Lei Guang dan Qi Xing hampir sama. Namun, dalam hal kekuatan, Jiang He, yang memiliki jumlah orang paling sedikit, adalah yang terkuat. Sebelumnya, di Pasar Bintang, Jiang He menguasai hampir separuh toko, dan separuh sisanya dibagi antara Qi Xing dan Lei Guang. Ini menunjukkan kekuatan Jiang He. 3 kekuatan utama Star City telah bertarung satu sama lain sepanjang tahun. Karena itu, Guo Ziyan segera mengenali identitas orang-orang itu ketika dia melihat cahaya pedang yang menutupi langit. Orang-orang Jiang He semua mengolah pedang, dan niat membunuh mereka kuat. Teknik pertempuran mereka tak tertandingi, dan mereka terkenal di Pasar Bintang. Kecuali mereka tidak punya pilihan lain, tidak ada yang mau berbenturan dengan orang-orang Jiang He. Yang Kai telah memaksa masuk ke Qi Xing dan telah bertarung dengan orang-orang Lei Guang sebelumnya, tetapi dia tidak pernah memiliki konflik atau interaksi dengan orang-orang Jiang He. Namun, berita tentang Gunung Yuanqi telah menyebar jauh dan luas, jadi wajar jika orang-orang Jiang He datang untuk menyelidiki. Bagaimanapun, orang-orang dari Qi Xing dan Lei Guang telah datang. Hui dan ahli Open Heaven lainnya mendiskusikan sesuatu dan mereka semua pergi untuk menyambut orang-orang Jiang He. Saat cahaya pedang menyala, sejumlah sosok muncul di depan mata semua orang. Yang memimpin mereka adalah seorang pria besar dengan rambut merah dan janggut. Dia bertelanjang dada dan memiliki ekspresi yang bermartabat. Di belakangnya ada seorang wanita berjubah istana dan seorang pria muda. Mereka bertiga memiliki aura alam Open Heaven, dan mereka jelas ahli Open Heaven. Inten pedang mereka melonjak ke langit, dan pria berambut merah yang memimpin adalah yang paling jelas. Hanya dengan berdiri di sana, dia tampak seperti pedang suci tak tertandingi yang telah lahir. Wanita berjubah istana itu tidak istimewa, tapi dia sangat cantik. Dadanya tinggi, kulitnya putih, matanya cerah, dan giginya putih. Rambutnya diikat dengan santai menjadi sanggul wanita. Di sisi lain, mata pemuda itu bersinar seperti api dan dia membawa pedang biru di punggungnya. Jubahnya berkibar tertiup angin, membuatnya terlihat sangat tampan. Guo Ziyan takut Yang Kai tidak tahu seberapa kuat ketiga orang ini dan buru-buru berkata, kepala keenam, ketiganya adalah pemimpin Jiang He. Pria berambut merah itu adalah Zhong Fan, seorang kultivator Open Heaven tahap kelima. Wanita itu adalah Lu Sui, seorang kultivator Open Heaven tahap keempat, dan pemuda itu adalah Luo Qingyun, juga seorang kultivator Open Heaven tahap keempat. Yang Kai sedikit mengangguk, menunjukkan bahwa dia telah mendengar, tetapi dia sedikit terkejut di dalam hatinya. Zhong Fan sebenarnya adalah seorang kultivator Open Heaven tahap kelima, jadi bukankah dia akan setara dengan kepala pertama Qi Xing? Yang Kai tidak tahu peringkat Zhong Fan di Jiang He. Seorang kultivator Open Heaven tahap kelima sudah dianggap sebagai tiran di 3000 dunia. Itu sudah cukup untuk menempati bagian dari provinsi roh dan mendirikan sekte. Bahkan di enclave yang diberkati, orang seperti itu akan memiliki tempat duduk. Hui dan yang lainnya menyapa mereka dan mengatakan sesuatu kepada Zhong Fan. Dari waktu ke waktu, Zhong Fan akan melihat ke arah Yang Kai dengan mata berapi-api penuh agresi. Setelah beberapa saat, Zhong Fan sedikit mengangguk dan terbang menuju puncak gunung, diikuti oleh orang-orang Jiang He. Tidak banyak orang dari Jiang He kali ini, hanya beberapa lusin, tetapi ketika orang-orang ini berkumpul, mereka memberikan tekanan diam-diam. Tetapi ketika orang-orang ini berkumpul, mereka memberikan tekanan diam-diam. SWOT Inten yang tertinggal di sekitar mereka membuat semua orang di puncak gunung tanpa sadar menjauh dari mereka, jangan sampai mereka terluka oleh SWOT Inten. Apakah benar-benar ada Divine Essence Fuzz Light di bawah tas ini? Zhong Fan melirik Yang Kai dan tidak menganggapnya serius, menoleh untuk melihat kantong harapan. Hui melangkah maju dan berkata, tidak ada yang melihatnya, tetapi cahaya inti ilahi memang muncul di sini, jadi tas ini adalah yang paling mencurigakan. Karena menurutmu itu mencurigakan, mengapa kamu tidak mengambilnya dan menyelidikinya? Pertanyaan Zhong Fan mempermalukan Hui dan yang lainnya.
Siapa yang tidak ingin membawanya pergi untuk diselidiki? Namun, Liao Yibai, pemimpin asosiasi awan misterius, telah meninggal secara tragis di tempat, jadi siapa yang ingin mengikuti jejaknya? Jika bukan karena lampu pedang Jianghe, mereka tidak akan tahu apa yang harus dilakukan sekarang. Melihat tidak ada yang menjawab, Zhong Fan tahu bahwa mereka telah menderita kerugian. Bagaimanapun, noda darah dan mayat yang terpotong-potong di tanah telah menjelaskan segalanya, jadi dia hanya bisa mendengus pelan. Qian Qingyun memandang kantung harapan dengan mata bersinar dan terkekeh, kantung ini adalah harta karun. Dia berbalik untuk melihat Yang Kai dan berkata dengan ekspresi hangat, "Teman, apakah itu kantongmu?" Yang Kai mengangguk dan berkata, "Ya, kantong ini bagus, apakah kamu mau berpisah dengannya?" Qian Qingyun bertanya, "Tidak untuk dijual." Yang Kai perlahan menggelengkan kepalanya. "Jangan menolak begitu cepat, dengarkan harganya sebelum memutuskan. Tidak peduli berapa harga yang kamu tawarkan, kantong ini tidak untuk dijual." Qian Qingyun mengangkat bahu dan berkata, "Karena itu masalahnya, lupakan saja. Saya harap Anda tidak akan menyesalinya nanti." Tepat saat dia selesai berbicara, Qian Qingyun berubah menjadi cahaya pedang dan menerkam kantong harapan seperti sambaran petir. "Cari mati." Yang Kai sangat marah. Di bawah desakan prinsip luar angkasa, ruang dalam radius 300 meter di sekitarnya langsung menjadi sangat kental. Suara terkejut Qian Qingyun datang dari cahaya pedang. Jelas, dia tidak berharap Yang Kai begitu luar biasa. Perubahan ruang justru membuatnya sulit bergerak. Dalam sekejap mata, Yang Kai telah menusukkan tombaknya lurus ke arah cahaya pedang. Dengan teriakan pedang, pedang di punggung Qian Qingyun terhunus. Dalam sekejap, SWOT Ki memenuhi udara dan SWOT Inten melonjak ke langit. Tidak ada yang bisa melihat dengan jelas apa yang terjadi. Yang mereka dengar hanyalah serangkaian suara, ding ding dang dang dang, saat bunga api terbang ke segala arah. Qian Qingyun dikirim terbang kembali sementara Yang Kai memegang tombaknya di depan tas harapan, wajahnya dipenuhi amarah. Pertukaran ini begitu cepat sehingga mempesona, dan tidak ada yang tahu siapa yang menang atau kalah. Namun, dilihat dari ekspresi Yang Kai dan Luo Qingyun seharusnya menderita kerugian kecil. Pada saat ini, dia menundukkan kepalanya dan menatap pedangnya, dan jejak rasa sakit melintas di kedalaman matanya. Kecemerlangan pedang itu redup, dan itu jelas rusak dalam pertukaran tadi. Pupil Zhong Fan mengerut, Lu Sui sangat terkejut, dan Hu Yi serta yang lainnya pucat pasi. Bahkan Qian Qingyun, yang berada di tahap keempat dari Open Heaven, tidak dapat melakukan apapun pada Yang Kai dan bahkan menderita kerugian kecil. Liao Yibai, yang berada di tahap ketiga dari Open Heaven, tidak mati sia-sia. "Nak, kamu berani merusak roh pedangku." Qian Qingyun tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menunjukkan ekspresi buas. Pertukaran singkat itu sebenarnya telah menyebabkan roh pedangnya menderita kerusakan. Meskipun tidak terlalu serius, itu cukup untuk membuat hatinya sakit, dan setidaknya butuh beberapa bulan pemulihan sebelum bisa pulih. "Kamu berani sombong dengan sampah. Aku akan membunuhmu jika kamu berani datang lagi." Yang Kai menempatkan tombak naga hitam ke depan dan berbicara dengan suara yang mengerikan. Sebelumnya, orang ini memiliki penampilan yang bermartabat, namun dia benar-benar tidak pernah menyangka bahwa orang ini akan meluncurkan serangan mendadak dan hampir merebut kantong harapan. Meskipun kantong harapan telah disempurnakan olehnya dan bukannya tidak mungkin untuk direbut kembali, jika itu benar-benar terjadi, maka itu pasti akan merusak rencana besarnya untuk mendapatkan cahaya ilahi gangguan asal. "Junior, kamu memiliki beberapa kemampuan. Tidak heran kamu begitu sombong." Ekspresi Zhong Fan menjadi gelap saat dia mengambil langkah maju, melepaskan aura mengesankan yang bisa meruntuhkan gunung dan membalikkan laut saat dia berkata dengan suara dingin, "Tapi dengan melakukan ini, apakah kamu mencoba membuat musuh dengan paviliun pedangku?" Yang Kai bertindak seolah-olah dia tidak mendengar sepatah kata pun dan hanya menutup telinga padanya ketika dia berkata dengan dingin, "Raja ini adalah manajer ke-6 Qixing, dan kamu hanyalah pemimpin SWOT Pavilion. Dalam hal status, kita berada pada pijakan yang sama, jadi jangan panggil aku junior. Terlebih lagi, bahkan jika aku menjadi musuh SWOT Pavilionmu, lalu apa?" Begitu kata-kata ini keluar, para penonton menjadi gempar. Hui dan yang lainnya menatap Yang Kai dengan ekspresi tercengang, mereka semua berpikir bahwa orang ini sudah gila. Seorang Kaisar Realm Master berani bertindak begitu arogan di depan Zhong Fan. Apakah dia tidak tahu bagaimana menulis kata kematian? Zhong Fan adalah Open Heaven tahap kelima dan bahkan lebih mahir dalam pedang Dao. Jumlah orang yang telah dia bunuh dalam hidupnya mungkin lebih dari yang pernah dilihat anak ini, namun dia masih punya nyali untuk memprovokasi dia seperti ini.
Qian Qingyun tidak bisa diganggu untuk marah lagi dan berbalik untuk melihat Lu Sui. Apakah anak ini bodoh? Ekspresi Lu Sui dingin, tapi suaranya sangat lembut, atau dia punya sesuatu untuk diandalkan. Bagus. Zhong Fan berteriak, sudah lama sekali aku tidak melihat anak yang begitu berani. Kalau begitu, Raja ini 4018. Begitu Zhong Fan selesai berbicara, nyala api yang berkobar tiba-tiba menelan seluruh tubuhnya. Tidak diketahui teknik kultivasi seperti apa yang dia kembangkan, tetapi sebenarnya sangat berkobar dan kejam. Dengan mengangkat tangannya, pedang panjang lebar muncul di tangannya. Pada pandangan pertama, pedang panjang ini terlihat agak mirip dengan pedang segudang yang pernah digunakan Yang Kai. Keduanya adalah pedang berat yang tidak memiliki ujung yang tajam, dan sangat licik. Namun, tingkat pedang ini jelas jauh lebih tinggi daripada pedang segudang. Begitu pedang terhunus, seluruh aura Zhong Fan tiba-tiba berubah. Api yang berkobar melingkari pedang seperti ular roh, menyebabkan suhu seluruh gunung meningkat tajam. Hui dan yang lainnya tampak bersemangat, dan mereka diam-diam senang. Sebelumnya, mereka takut dengan aura Yang Kai, dan sekarang mereka melihat Zhong Fan bergerak, mereka secara alami menantikannya. Namun, pada saat ini, serangkaian teriakan tiba-tiba datang dari jauh. Ditian, kekuatanmu tidak terbatas. Mengikuti teriakan yang teratur, sejumlah besar sinar cahaya terbang dari jauh. Saat mereka terbang, mereka berteriak, seolah-olah mereka takut tidak ada yang tahu bahwa mereka ada di sini. Semua orang melihat ke arah itu dengan ekspresi aneh, dan suasana tegang tiba-tiba membeku. Namun, setelah melihat jumlah orang yang datang, ekspresi banyak orang sedikit berubah. Bahkan 3 pemimpin SWOT Pavilion tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Tidak ada alasan lain. Ada terlalu banyak orang yang turun, menutupi langit dan menutupi bumi. Sepintas, setidaknya ada 700 hingga 800 orang, atau bahkan lebih dari 1000 orang. Hanya ada 1000 orang yang berkumpul di puncak gunung, dan jumlah orang yang turun hampir sama dengan jumlah semua orang di sini. Pemimpinnya adalah seorang pria muda dengan ekspresi arogan. Dia membawa pisau besar dengan kepala hantu di bahunya, dan hidungnya menunjuk ke langit. Sebelum dia tiba, suaranya sudah datang dari jauh, Ditian sedang menangani masalah, semua orang yang tidak terkait harus mundur. Yang Kai menyipitkan matanya, dan ekspresinya sedikit aneh. Ding Yi benar-benar hantu pendendam yang menolak untuk bubar. Dia bisa terlihat di mana-mana. Dapat dilihat bahwa orang ini telah hidup cukup baik baru-baru ini, dan telah mengumpulkan banyak orang di bawahnya. Keyakinannya sekali lagi meledak. Kata-kata Ding Yi agak terlalu besar, jadi tentu saja, mereka tidak enak dipandang. Banyak orang memiliki ekspresi yang tidak menyenangkan, dan Zhong Fan bahkan mendengus dingin. Dalam sekejap mata, ribuan orang dari Sekte Ditian telah tiba. Ding Yi berhenti di tengah jalan, dan ribuan orang dari Sekte Ditian juga berhenti di belakangnya. Mereka dengan rapi mengatur diri mereka menjadi beberapa formasi persegi, dan pada pandangan pertama, mereka tampak terlatih. 1000 orang di belakang mereka membuat Ding Yi menonjol seperti burung bangau di antara ayam, mengeluarkan aura yang luar biasa. Namun, tidak ada kultivator alam Open Heaven dalam kelompok mereka. Bagaimanapun, Ditian didirikan dengan Di Zun sebagai surga, jadi mereka secara alami tidak akan menerima kultivator alam Open Heaven. Ding Yi mengeluarkan pedangnya dan menyodoknya ke udara di depannya. Dia melihat ke bawah dan berkata dengan santai, saya mendengar bahwa seorang kultivator alam Open Heaven menindas alam Kaisar. Jika ini adalah dunia luar, bagaimana dia berani menyemburkan omong kosong seperti itu di depan Master Realm Open Heaven? Dia kemungkinan besar akan menundukkan kepalanya dan merendahkan diri. Hanya di lingkungan khusus alam kosmologis agung dia bisa melontarkan kata-kata arogan seperti itu. Dia juga menikmati perasaan menjadi pusat perhatian, dan ilusi mengendalikan segalanya membuatnya sangat tergila-gila. Saudaraku, menurutmu apa yang harus kita lakukan? Ding Yi berteriak dengan pedangnya. Ditian, kekuatanmu tidak terbatas. Orang-orang Ditian berteriak serempak. Ding Yi tersenyum. Itu benar. Teman mana di bawah sana yang diganggu? Jangan takut, karena aku di sini, aku akan memastikan keselamatanmu. Zhong Fan menoleh dan berkata, siapa orang ini? Wanita berpakaian istana, Lu Sui, melangkah maju dan membisikkan beberapa patah kata kepada Zhong Fan. Zhong Fan mengangguk sedikit. Baru saat itulah dia tahu bahwa Ditian ini telah menjadi pusat perhatian baru-baru ini. Dia berkeliaran dengan nama Di Zun sebagai surga, dan menarik banyak orang untuk bergabung dengannya. Dikatakan bahwa pada puncaknya, ada 5.000 orang. Tidak diketahui mengapa hanya 1.000 orang yang datang kali ini. Saat Zhong Fan berbicara, Ding Yi juga melihat Yang Kai.
Dia tidak bisa membantu tetapi melebarkan matanya. Itu kamu. Kita bertemu lagi. Yang Kai menyeringai padanya. Ekspresi Ding Yi aneh saat dia ragu-ragu. Setelah membunuh jalan keluar dari serangan gelombang binatang buas, Ding Yi telah memimpin orang-orangnya ke lembah gunung dan kebetulan bertemu dengan Yang Kai dan yang lainnya yang sedang beristirahat di sana. Mereka memiliki beberapa pengalaman yang tidak menyenangkan, dan dia hampir dibunuh oleh Yang Kai. Setelah bertahan dengan susah payah, dia telah memberikan perintah bahwa jika mereka bertemu Yang Kai di masa depan, mereka tidak akan bentrok dengannya. Dia tidak pernah berharap untuk melihat orang ini lagi hari ini. Memikirkan telapak tangan Yang Kai yang terbakar dan keadaan menyedihkan dari orang-orang yang telah dia bunuh, meskipun sudah beberapa bulan, Ding Yi tidak bisa menahan perasaan khawatir. Namun, dia telah memimpin 1000 orang ke sini hari ini, jadi jika dia ingin membalas dendam, itu bukan tidak mungkin. Setelah merenung sejenak, Ding Yi tampaknya telah mengambil keputusan dan menggertakkan giginya, karena ada Master Alam Open Heaven di sini hari ini, Ding ini tidak akan bertengkar denganmu tentang permusuhan hari itu. Cepat kemari. Karena Ding ini mengatakan dia akan memastikan keselamatanmu, dia tidak akan membiarkanmu menderita kerugian apapun. Di depan Ding ini, seorang kultivator alam Open Heaven tidak akan bisa menggertak seorang kaisar. Tidak diketahui apa yang dia temui di masa lalu baginya untuk memperlakukan seorang kultivator alam Open Heaven dengan kebencian seperti itu, bahkan tidak ingin mengejar permusuhan yang dia miliki dengan Yang Kai dan malah ingin melindunginya. Mata Yang Kai berkedip ketika dia mendengar ini, menemukan kebodohan orang ini agak lucu. Dia tersenyum tipis dan berkata, tidak perlu, aku akan berdiri di sini dan melihat siapa yang berani menyentuhku. Ding Yi tercengang, tapi dia langsung mengacungkannya, kamu punya nyali. Ding ini paling mengagumi orang-orang yang punya nyali sepertimu. Aku pasti akan berteman denganmu. Sambil memegang pedangnya di depannya, dia memelototi Zhong Fan dan para kultivator alam Open Heaven lainnya, enyahlah, atau aku akan membunuh tanpa ampun. Kata-kata ini tidak kecil, tetapi tidak diketahui apakah ribuan orang ini memiliki kemampuan untuk melakukannya. Namun, meskipun mereka menghadapi musuh beberapa lusin kali ukuran mereka, beberapa lusin orang dari SWAT Pavilion tidak menunjukkan rasa takut sedikit pun, malah menatap dingin ke kelompok di Tian. Zhong Fan mencibir pada Ding Yi, seekor katak di dalam sumur berani menyombongkan diri tanpa malu-malu. Siapa yang memberimu keberanian untuk bertindak begitu arogan di depan kami para kultivator alam Open Heaven? Jadi bagaimana jika Anda seorang kultivator alam Open Heaven? Ding Yi tidak menempatkannya di matanya sama sekali, ini tidak seperti aku belum membunuh seorang kultivator alam Open Heaven baru-baru ini. Bahkan jika kepala seorang Open Heaven hancur, dia masih akan mati. Wajah Zhong Fan tenggelam, Junior, apakah kamu bertekad untuk terlibat dalam kekacauan ini? Karena itu masalahnya, aku akan membunuhmu dulu. Begitu dia selesai berbicara, dia tiba-tiba berteriak, formasi pedang. Dengan serangkaian suara seng-seng, suara pedang yang terhunus terdengar. Beberapa lusin orang dari SWAT Pavilion, dengan 3 kultivator alam Open Heaven yang memimpin, tiba-tiba menghubungkan aura mereka bersama-sama. Dalam sekejap, angin dan awan melonjak, dan niat pedang itu padat. Suara cici-cici terdengar tanpa henti, dan bahkan ruang di sekitar mereka menjadi tidak stabil. Junior, mati. Zhong Fan meraung dengan marah, seluruh tubuhnya berubah menjadi sinar cahaya pedang saat dia bergegas ke depan. Mengikuti di belakangnya, beberapa lusin orang dari SWAT Pavilion juga menggunakan teknik rahasia mereka. Dalam sekejap, beberapa lusin orang dari SWAT Pavilion membuat susunan pedang, yang berubah menjadi pedang mengejutkan yang menebas ke arah Ding Yi. Ding Yi terkejut, dan saat dia mundur, dia melambaikan pedangnya dan berteriak, bunuh. Ribuan orang di belakangnya tidak lagi ragu-ragu, dan mereka semua menggunakan teknik rahasia dan artefak mereka untuk menyerang orang-orang dari SWAT Pavilion. Dengan serangkaian suara gemuruh, langit berubah warna, bumi bergetar, dan Yuan Qi berada dalam kekacauan. Pedang yang mengejutkan itu melintas dengan liar, tetapi momentumnya tidak berkurang saat menebas kelompok di Tian. Jeritan menyedihkan langsung terdengar, dan hanya dengan satu serangan, lebih dari 10 orang dari di Tian terbunuh atau terluka, dan mereka jatuh dari langit seperti pangsit. Pedang itu menari, terlihat seperti dipegang oleh tangan tak berbentuk. Itu membunuh masuk dan keluar dari kelompok di Tian, dan tidak ada yang bisa menghentikannya. Ding Yi meraung tanpa henti, tetapi kelompok di Tian berasal dari alam kaisar, dan kekuatan mereka tidak terlalu tinggi. Dengan bantuan Arai, bagaimana mereka bisa menjadi pasangan untuk kelompok di Tian meskipun mereka memiliki keunggulan dalam jumlah? Orang-orang terus-menerus dibunuh di tempat, dan darah berceceran di mana-mana. Mata Ding Yi memerah saat dia melihat. Dia tidak ceroboh, dan dia memimpin, tidak takut mati.
Namun, perbedaan kekuatan bukanlah sesuatu yang bisa dibuat dengan angka. Mustahil untuk mengalahkan susunan pedang SWOT Pavilion tanpa mengorbankan beberapa ratus orang. Dan kelompok Ditian tidak tahu apakah mereka bisa bertahan sampai saat itu. Apakah kamu tidak akan membantu? Dia telah memprovokasi musuh yang begitu kuat untukmu. Yue He mendekat ke Yang Kai dan bertanya. Yang Kai memandang pertempuran di langit, lalu memandang Hu Yi dan yang lainnya, yang siap bergerak, dan berkata, aku tidak bisa pergi. Jika dia pergi, dia tidak akan bisa menyimpan Wispach. Yue He melengkungkan bibirnya dan berkata, sungguh pria yang tidak berperasaan. Yang Kai mencibir, Ding Yi punya rencananya sendiri. Apakah dia benar-benar berpikir bahwa dia hanya membelaku? Jika dia bisa mengalahkan kelompok SWOT Pavilion, nama Ditian pasti akan menyebar jauh dan luas. Ketika saat itu tiba, apakah dia akan takut tidak ada yang mau bergabung dengannya? Namun, meski begitu, Ding Yi memang sedikit membantunya kali ini. Kalau tidak, dia pasti harus melawan kelompok SWOT Pavilion. Melihat kekuatan susunan pedang, perlu beberapa upaya baginya untuk menjatuhkannya. Oleh karena itu, Yang Kai tidak berniat untuk menonton dari pinggir lapangan. Hanya saja waktunya tidak tepat. Pertempuran berlanjut. Ketika semua orang melihat betapa kuatnya kelompok SWOT Pavilion, mereka tidak bisa tidak bingung. Dengan susunan pedang yang begitu kuat, siapa yang bisa menandingi SWOT Pavilion? Hanya dalam waktu setengah cangkir teh, Ditian telah menderita lebih dari 100 korban. Di sisi lain, kelompok SWOT Pavilion benar-benar tidak terluka. Susunan pedang yang mengejutkan masih kuat, dan menyapu kelompok Ditian. Orang-orang dari alam kaisar yang melakukan kontak dengannya terluka atau terbunuh. Ding Yi berlari dan berteriak, dan akhirnya menstabilkan situasi, mengurangi kerugian Ditian. Pertempuran dimulai. Tidak peduli apa alasannya, kedua belah pihak berada dalam kegilaan pembunuhan. Hanya ketika satu pihak benar-benar dikalahkan, itu akan berakhir. Setelah waktu yang sama dengan dupa, Ding Yi mendengus dan mundur dengan eksplosif. Luka sepanjang satu kaki muncul di dadanya, dan dia hampir terbunuh di tempat. Dia buru-buru mengedarkan Kaisar Qi untuk menekan lukanya, tetapi niat pedang menembus luka, menyebabkan dia sangat kesakitan. Pada saat ini, suara Yang Kai tiba-tiba terdengar di telinganya, katakan pada orang-orangmu untuk menyingkirkan artefak. Ding Yi tercengang. Dia menoleh untuk melihat Yang Kai dan melihatnya menatapnya dari jauh. Meskipun dia tidak tahu apa maksud Yang Kai dengan ini, Ding Yi hanya merenung sejenak sebelum dia berteriak, singkirkan artefak. Setelah mengatakan ini, dia memimpin dan menyingkirkan pedang kepala hantunya. Meskipun pemimpin telah berbicara, kelompok Ditian masih bertindak berbeda. Dari sini terlihat betapa lemahnya disiplin mereka. Jika Zhong Fan mengatakan hal yang sama, kelompok SWOT Pavilion akan segera mematuhinya. Namun, Yang Kai tidak terlalu peduli. Dia bisa merasakan bahwa ruang di dalam kantong harapan sudah dipenuhi dengan cahaya yang disebarkan esensi ilahi, dan itu akan segera mencapai batasnya. 4019. Setelah mengirim pesan ke Ding Yi, Yang Kai mengangkat tangannya dan tertawa gila, ini hadiah untuk kalian semua. Mengatakan demikian, Yang Kai menyimpan Good Wish Bag. Cahaya tak terduga melonjak ke langit saat cahaya Divine Essence Fuse muncul kembali. Cahaya yang terdistorsi merobek lubang di langit, memungkinkan semua orang dalam jarak 1000 km untuk melihatnya dengan jelas. Teriakan kaget tiba-tiba terdengar dari kerumunan, ah, pedangku. Dengan suara siu, sebuah pedang terbang lurus menuju Divine Essence Fuse Light sementara seorang kultivator yang terkejut di belakang menatap kosong, tidak dapat memahami bagaimana pedang artefaknya tiba-tiba terbang dari tangannya. Apa yang terjadi? Siapa ini? Serangkaian teriakan kacau terdengar dari kerumunan. Semua kultivator yang telah memanggil artefak logam, wajah mereka memucat. Kekuatan hisap yang kuat tiba-tiba muncul dari suatu tempat di kehampaan dan artefak di tangan mereka semua tersedot. Kerumunan lainnya juga menatap tercengang ke langit, menyaksikan satu demi satu artefak terbang menuju cahaya ilahi Essence Fuse dengan kecepatan luar biasa. Setelah beberapa saat ragu-ragu, kultivator yang telah kehilangan artefak mereka buru-buru membentuk segel tangan dan mengirimkan Divine Sense mereka dalam upaya untuk mengingat artefak mereka. Bagaimana mungkin mereka bisa mengingatnya? Kekuatan hisap dari Divine Essence Fuse Light terlalu kuat, dan karena mereka telah tersedot, tidak ada bedanya dengan melempar roti daging pada seekor anjing. Kultivator yang pertama kali melihat pedangnya terbang ke Divine Essence Fuse Light tidak punya waktu untuk berduka karena wajahnya tiba-tiba memucat dan dia batuk seteguk darah, ekspresinya tiba-tiba menjadi lamban. Pedang itu terhubung dengan Divine Sense-nya, jadi setelah dihanyutkan oleh Divine Essence Fuse Light, pedang itu telah kehilangan banyak spiritualitasnya dan bahkan Divine Sense-nya telah rusak.
Butuh setidaknya 1 tahun atau lebih untuk pulih. Pupupu, tak terhitung banyaknya orang yang batuk darah karena mereka yang telah melunakkan artefak mereka dengan Divine Sense, mereka semuanya terluka pada saat ini. Hanya kultivator yang tidak melunakkan Divine Sense-nya yang tidak terluka, tetapi mereka masih kehilangan artefak mereka, dan ekspresi mereka sedih. Ini adalah cahaya intisari ilahi. Seseorang berseru, cahaya Divine Essence Fuse memiliki kekuatan untuk menyerap artefak. Semuanya, hati-hati. Tidak semua artefak semua orang telah diambil. Hui dan Master Alam Open Heaven lainnya masih berusaha mati-matian untuk menahan fluktuasi artefak mereka, tetapi ketika mereka mendengar ini, ekspresi mereka menjadi serius dan mereka buru-buru menyingkirkan artefak mereka untuk menghindari kemalangan karena artefak mereka diambil. Dalam waktu singkat, semua artefak yang telah diambil meredup dan berubah menjadi tumpukan besi tua, spiritualitas mereka hilang sama sekali. Cahaya Divine Essence Fuse benar-benar dapat menyerap artefak. Bukankah SWOT Pavilion dalam bahaya? Seseorang bergumam. Mendengar kata-katanya, semua orang sepertinya menyadari sesuatu dan buru-buru mengalihkan perhatian mereka dari Divine Essence Fuse Light ke medan perang. Pada pandangan pertama, dia tercengang. Formasi pedang yang telah mengamuk melawan kelompok di Tian telah dihancurkan pada waktu yang tidak diketahui, dan sinar cahaya pedang terbang menuju Divine Essence Fuse Light dari arah SWOT Pavilion. Tidak peduli bagaimana Master SWOT Pavilion mengaktifkan Divine Sense mereka, mereka tidak dapat mengambilnya kembali. Setiap anggota SWOT Pavilion mengolah pedang, dan mereka bahkan menggunakan teknik rahasia untuk meredam artefak dan pedang mereka. Dapat dikatakan bahwa pedang terkait erat dengan kehidupan murid SWOT Pavilion, dan sebagian besar kemampuan anggota SWOT Pavilion bertumpu pada pedang mereka. Pada saat ini, dengan pedang mereka diambil, anggota SWOT Pavilion seperti harimau yang taringnya dicabut. Terlebih lagi, mereka bahkan telah kehilangan pedang mereka yang terkait dengan kehidupan mereka, jadi secara alami tidak ada cara bagi mereka untuk menggunakan formasi pedang. Apa yang sedang terjadi? Luo Qingyun merasa ngeri. Pedang di tangannya belum diambil. Bagaimanapun, dia adalah seorang kultivator alam Open Heaven, dan yayasannya bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan alam kaisar. Saat dia merasakan ada sesuatu yang salah, dia sudah mengencangkan cengkeramannya pada pedangnya, tetapi pada saat ini, pedang di tangannya bergetar tak terkendali, ingin terbang ke arah tertentu. Dia benar-benar fokus pada kekusutan dengan pedangnya, jadi bagaimana dia bisa memiliki pikiran untuk membunuh musuh-musuhnya? Itu adalah cahaya intisari ilahi itu. Lu Sue berteriak, dan wajahnya yang cantik tampak muram. Anak nakal yang kejam. Zhong Fan menundukkan kepalanya dan menatap Yang Kai, yang menyeringai liar. Sebelumnya, Yang Kai dengan gila-gilaan berteriak bahwa dia akan memberi mereka hadiah besar, tetapi tidak ada yang menyangka hadiah itu menjadi jebakan pembunuhan untuk SWOT Pavilion. Gerakan ini saja sudah cukup untuk mengubur lusinan elit SWOT Pavilion di sini. Dalam sekejap, tidak ada waktu untuk berpikir. Zhong Fan meraung, ikuti aku. Dia adalah orang pertama yang menyingkirkan artefaknya, dan niat pedang yang kuat meletus dari tubuhnya saat dia menyerang bagian terlemah dari kelompok itu. Namun, mereka mengandalkan kekuatan formasi pedang untuk membunuh jalan masuk dan keluar dari ribuan orang dalam kelompok di Tian. Sekarang formasi pedang telah dihancurkan, bagaimana bisa begitu mudah bagi mereka untuk pergi? Pupu-pupu, serangkaian suara teredam bisa terdengar saat murid SWOT Pavilion memuntahkan seteguk darah. Mereka terlihat sangat putus asa. Darah mengalir dan jatuh seperti hujan. Tidak seperti beberapa orang di alam kaisar, mereka tidak masalah jika artefaknya dihancurkan, mereka hanya akan kehilangan satu artefak. Namun, murid SWOT Pavilion telah menyempurnakan pedang dengan teknik rahasia, dan pedangnya terkait erat dengan kehidupan mereka. Begitu pedang mereka dihancurkan, itu akan menjadi pukulan yang menghancurkan bagi mereka. Saat pedang tersedot ke dalam Divine Essence Fuse Light, pancarannya meredup, dan lusinan murid SWOT Pavilion sangat terguncang. Mereka terluka parah. Ding Yi tercengang. Sebelumnya, ketika para murid Pavilion Pedang telah mengatur formasi pedang itu begitu megah sehingga ribuan orang dalam kelompok di Tian bahkan tidak bisa melawan. Kemarahan dan keluhan di hati Ding Yi tak terlukiskan. Dia sudah berpikir untuk mundur, bertanya-tanya apakah layak untuk memprovokasi orang gila ini dari SWOT Pavilion. Namun, setelah Yang Kai mengirimkan pesan kepadanya, situasinya tiba-tiba berubah. Setelah lampu pedang terbang keluar dari tangan murid SWOT Pavilion, formasi pedang yang tak terkalahkan dihancurkan dengan sendirinya. Setelah itu, murid SWOT Pavilion meludahkan seteguk darah. Wajah mereka pucat, dan jelas bahwa mereka terluka parah. Tidak perlu ragu, Ding Yi menunjuk ke depan dan menyeringai. Bunuh dia saat dia pingsan. Bunuh dia. Setelah mengatakan itu,
dia memimpin dan bergegas keluar. Seluruh tubuhnya diselimuti cahaya keemasan, dan ketajaman tak terbatas itu menakutkan. Jelas bahwa dia telah mengaktifkan energi elemen logam di segel daunnya untuk meningkatkan kekuatan ofensifnya. Sebenarnya, meskipun kultivasi Ding Yi tidak terlalu tinggi, kekuatannya masih dianggap layak di alam kaisar. Hanya dari energi elemen logam saja, dapat dilihat bahwa orang-orang biasa di alam kaisar bukanlah lawannya. Lebih jauh lagi, dia seharusnya memadatkan kekuatan Open Heaven yang berada di atas kelas 4, atau bahkan kelas 5. Dia mungkin memiliki pertemuan kebetulan sendiri setelah menghabiskan beberapa bulan di alam void besar. Dengan satu pukulan, cuaca berubah. Karena pemimpin mereka sudah memberi contoh, bagaimana Ditian dan yang lainnya bisa mengabaikannya. Dengan benturan keras, teknik rahasia meledak ke arah murid SWOT Pavilion dari segala arah. Setelah kehilangan pedang mereka, murid SWOT Pavilion sudah sangat lemah. Sekarang pikiran mereka terluka parah, bagaimana mereka bisa menahan serangan yang begitu padat. Jika formasi pedang masih ada, mereka tidak akan takut. Namun, formasi pedang telah lama rusak bersama dengan pedang mereka. Keputusasaan memenuhi mata mereka, tetapi mereka tidak bisa mengelak. Mereka hanya bisa mati-matian mengaktifkan kekuatan mereka sendiri untuk membentuk pertahanan. Pada saat yang sama, mereka mengeluarkan artefak pertahanan mereka. Dalam sekejap, lapisan cahaya kuning bersahaja menyala pada murid SWOT Pavilion. Jelas, mereka semua telah mengaktifkan energi elemen bumi. Beberapa dari mereka bahkan melakukan teknik ilahi dari energi elemen bumi. Secara khusus, Zhong Fan, yang merupakan pemimpinnya, memegang perisai besar di tangannya. Perisai besar itu murni terkondensasi dari energi elemen bumi dan terlihat sangat kokoh. Namun, dalam menghadapi serangan tanpa akhir, semua ini tidak ada artinya. Di bawah kilatan cahaya, artefak pertahanan murid-murid Pavilion Pedang hancur satu demi satu. Kemudian, energi elemen bumi yang melindungi mereka juga rusak. Bahkan perisai besar Zhong Fan pun tidak luput. Saat serangan itu mengenai tubuh mereka, para murid SWOT Pavilion mengeluarkan teriakan melengking terus-menerus. Tubuh mereka meledak menjadi kabut berdarah di udara, dan bahkan mayat mereka tidak tersisa. Dalam sekejap, lebih dari setengah murid SWOT Pavilion tewas atau terluka. Bahkan Zhong Fan, Luo Qingyun, dan Lu Sui terluka dan berlumuran darah. Ditian dan yang lainnya sangat bersemangat. Sebelumnya, mereka telah dihancurkan oleh formasi pedang SWOT Pavilion, dan mereka telah menahan amarah mereka untuk waktu yang lama. Sekarang mereka melihat harapan untuk membalas dendam, mereka secara alami tidak menahan diri. Setelah serangan putaran pertama, serangan putaran kedua tiba. Murid SWOT Pavilion sudah selesai. Hui menyaksikan tanpa daya saat pikiran ini melintas di benaknya, dan wajahnya sangat pucat. Sejak dia maju ke alam Open Heaven, dia tidak pernah menganggap serius alam kaisar, Kaisar Realem hanyalah Kaisar Realem. Tetapi sampai hari ini, ketika dia melihat murid-murid Pavilion Pedang melarikan diri untuk hidup mereka dan melihat Zhong Fan, seorang ahli Open Heaven tahap kelima, seperti anjing liar, dia akhirnya mengerti bahwa pepatah, semut yang cukup dapat membunuh seekor gajah, bukanlah bicara kosong. Bagaimanapun, ini adalah alam kosmologis hebat, dan pelaku utamanya adalah pemuda acuh tak acuh yang menonton dengan tangan di belakang punggungnya. Meskipun Ditian adalah pembunuhnya, pada akhirnya, kematian murid-murid Pavilion Pedang masih disalahkan pada pemuda itu. Jika dia tidak melepaskan cahaya magnet asal ilahi, bagaimana mungkin murid-murid Pavilion Pedang dikalahkan dengan begitu mudah? Memutar kepalanya untuk melihat Yang Kai, Hui merasakan hawa dingin menjalari tulang punggungnya. Anak ini telah membunuh kultivator alam Open Heaven seperti membantai ayam dan anjing. Sekarang setelah dia mendapatkan cahaya magnet asal ilahi, siapa di alam kosmologis besar yang akan menjadi lawannya di masa depan? Jeritan menyedihkan terdengar lagi. Serangan putaran kedua Ditian telah memusnahkan murid SWOT Pavilion yang tersisa, tidak meninggalkan seorang pun yang hidup. Hanya 3 pemimpin alam Open Heaven yang masih keluar dari pengepungan. Dari sini, dapat dilihat bahwa fondasi alam Open Heaven berbeda dengan fondasi alam Kaisar. Di bawah cahaya magnet asal ilahi, mereka dapat mengontrol pedang mereka dengan tepat waktu dan mencegahnya diambil. Mereka juga memiliki kemampuan untuk melindungi diri mereka sendiri dalam badai serangan. Ingin pergi. Aura Ding Yi mengunci Zhong Fan yang melarikan diri, dan dia berteriak dengan marah, tinggalkan hidupmu. Saat dia berbicara, dia melemparkan pukulan lain ke Zhong Fan. Energi tinju menyapu langit dan bumi, dan dengan dukungan elemen logam, kekuatannya sangat menakutkan. Zhong Fan buru-buru berbalik, menggertakkan giginya, dan menunjuk satu jari. Di ujung jarinya, aliran pedang Qi bertemu dengan cahaya pedang. Dengan ledakan,
Energi mengamuk, dan energi tinju hancur. Zhong Fan memuntahkan seteguk darah, dan sosoknya mundur secara eksplosif. Dia sudah terluka oleh 2 putaran serangan di Tian, dan sekarang dia telah menggunakan kekuatannya dengan paksa. Dia hampir bukan tandingan Ding Yi. Luo Qingyun buru-buru mendukungnya dan bertukar pandang dengan Lu Sui. Mereka berdua berbalik, berubah menjadi 2 garis cahaya pedang yang menyelimuti mereka bertiga. Mereka langsung menerobos pengepungan kelompok di Tian dan melarikan diri ke kejauhan, bahkan tidak melihat ke belakang. 4020. Lusinan orang dari Sword Pavilion datang dengan agresif di bawah kepemimpinan 3 pemimpin Open Heaven Realm, tetapi dalam waktu kurang dari setengah jam, mereka semua melarikan diri dengan wajah tertutup tanah. Ada lusinan dari mereka ketika mereka datang, tetapi hanya 3 yang tersisa ketika mereka pergi. Bahkan Zhong Fan, yang merupakan kultivator alam Open Heaven tahap kelima, terluka parah dan hampir mati di tempat. Di Origin Magnet Mountain, semua orang terdiam. Hanya di Tian dan yang lainnya yang tersisa meneriakkan slogan, mengguncang dunia. Ding Yi bahkan menengadah ke langit dan tertawa terbahak-bahak, terlihat sangat arogan. Penampilannya yang arogan membuat banyak orang tidak senang, tetapi tidak dapat disangkal bahwa setelah pertempuran ini, reputasi di Tian memang menyebar, dan pasti akan ada tempat baginya di alam kosmologis besar. Di antara ribuan orang yang hadir, banyak yang sudah menatap di Tian dengan mata bersinar, mempertimbangkan apakah akan bergabung atau tidak. Setelah tertawa liar, Ding Yi kembali sadar dan ingin berterima kasih kepada Yang Kai, tetapi ketika dia melihat ke bawah, tidak ada jejak Yang Kai. Bahkan selusin orang yang berdiri di sampingnya telah menghilang. Di mana kakak Yang? Ding Yi bertanya kepada orang-orang di sekitarnya. Tidak ada yang tahu. Semua orang sibuk mengejar orang-orang dari Sword Pavilion, jadi siapa yang akan memperhatikan pergerakan orang lain? Namun, salah satu pemimpin alam kaisar di bawah menunjuk dan berkata, mereka memasuki cahaya ilahi magnet asal. Dia telah dengan jelas melihat bahwa ketika Zhong Fan dan yang lainnya melarikan diri, Yang Kai telah memimpin selusin orang di sekitarnya ke gua bawah tanah, diam-diam dan tanpa suara. Ding Yi menoleh dan melihat bahwa cahaya ilahi magnet asal masih memancar keluar dari lubang yang dibuat oleh naga bumi. Dia tidak bisa membantu tetapi menyipitkan matanya, diam-diam mengagumi keberanian Yang Kai. Dia telah melihat kekuatan cahaya ilahi magnet asal sekarang. Tidak hanya itu bisa menyerap artefak, tetapi di bawah gerusan cahaya ilahi ini, artefak itu akan kehilangan spiritualitas mereka dalam waktu yang sangat singkat. Bagaimana mereka bisa memiliki akhir yang baik jika mereka terjun langsung? Namun segera, keengganan untuk mengakui kekalahan muncul di hatinya. Jika Yang Kai berani melompat, mengapa dia tidak berani? Selain itu, lubang ini memuntahkan origin magnet Divine Light yang begitu padat, jadi pasti ada origin magnet Divine Stone berkualitas tinggi di bawah. Ini adalah harta yang langka. Tanpa banyak ragu, dia melambaikan tangannya dan berseru, ikuti aku. Dia memimpin dan bergegas ke gua. Dalam sekejap mata, dia telah tiba di depan gua. Hanya ketika mereka semakin dekat, mereka menyadari betapa menakutkannya cahaya Divine Essensifus itu. Ketika mereka mengirim indera ilahi mereka ke dalamnya untuk menyelidiki, itu segera menjadi debu, menyebabkan mereka merasakan sedikit sakit kepala. Ding Yi tidak bisa menahan diri untuk tidak menelan air liurnya. Dia bertanya-tanya apakah dia harus menunggu dan melihat apa yang akan terjadi. Tidak ada gunanya jika dia tidak memakan daging kambing itu dan membuat dirinya sendiri mendapat masalah. Seorang kultivator di sampingnya juga masuk dengan ekspresi gugup dan berkata, "Bos, saya khawatir sedikit berbahaya untuk melompat. Mengapa kita tidak menunggu lebih lama lagi?" Jika dia tidak mengatakan itu, Ding Yi akan benar-benar menunggu. Tapi dia harus membujuknya. Leher Ding Yi menegang. Tunggu apa lagi? Pasti ada harta karun di bawah sana. Tidakkah kamu melihat bahwa saudara yang sudah melompat turun? Dia pasti menjarah. Aku pergi dulu. Kalian semua melompat turun. Ekspresi pahit muncul di wajah orang itu. Setelah Ding Yi selesai berbicara, dia menggertakkan giginya dan melompat ke depan, terjun lebih dulu ke dalam lubang. Untuk menghindari kecelakaan, dia dengan sengaja mengaktifkan kekuatan elemen tanah miliknya untuk melindungi dirinya sendiri. Dapat dikatakan bahwa dia sangat siap. Namun, begitu dia melompat turun, dia tiba-tiba berteriak dan melesat keluar dari lubang seperti anak panah yang dilepaskan dari busur. Di bawah tatapan semua orang, Ding Yi muncul 1000 kaki jauhnya. Tetapi ketika mereka melihat kondisinya saat ini, mereka semua terkejut. Pada saat ini, energi elemen bumi Ding Yi telah rusak. Tidak hanya itu, pakaiannya kompang-camping, dan ada banyak luka kecil di sekujur tubuhnya. Darah praktis mewarnai seluruh tubuhnya menjadi merah. Saat dia berdiri di udara,
mata Ding Yi dipenuhi dengan keterkejutan, dan ada ketakutan yang tersisa di wajahnya. Semua orang menghirup udara dingin. Meskipun mereka tahu bahwa Divine Essence Fuse Light tidak dapat dilanggar sesuka hati, bagaimanapun juga, artefak itu telah hanyut dan berubah menjadi besi tua. Mereka tidak menyangka kekuatan Divine Essence Fuse Light menjadi begitu menakutkan. Ding Yi bahkan tidak bisa menahan napas. Jika dia tinggal di sana lebih lama, bukankah dia akan mati tanpa mayat yang utuh? Jika dia sudah seperti ini, bagaimana dengan pemuda bermarga yang dan selusin orang di sekitarnya? Aku khawatir bocah itu akan hancur. Seorang kultivator alam Open Heaven mendatangi Huyi dan berbisik. Sudah setengah cangkir teh sejak Yang Kai melompat ke dalam gua bersama selusin orang. Tidak ada gerakan untuk waktu yang lama, jadi bagaimana mereka bisa memiliki akhir yang baik? Wajah kaku Huyi akhirnya menunjukkan senyuman. Bagus, dia mati. Melihat Yang Kai membunuh Liao Yibai dengan satu gerakan, Huyi sangat takut pada Yang Kai. Jika orang ini adalah seorang kultivator alam Open Heaven, itu akan baik-baik saja, tapi dia hanya seorang kaisar realem. Keberadaan semacam ini yang melampaui norma merupakan pukulan baginya, jadi dia secara alami senang melihatnya mati. Tuan, apakah kamu baik-baik saja? Seorang murid di Tian bergegas ke Ding Yi dan bertanya. Ding Yi mengangkat tangannya dan berkata, aku baik-baik saja. Meskipun dia berkata begitu, masih ada ketakutan yang tersisa di wajahnya. Untungnya, dia baru saja bereaksi dengan cepat. Jika tidak, mungkin sesuatu yang buruk benar-benar terjadi. Memikirkan bagaimana Yang Kai sudah berada di sana begitu lama, dia segera sampai pada kesimpulan yang sama dengan Huyi dan yang lainnya. Bahwa Yang Kai mungkin tidak memiliki akhir yang baik. Memikirkan hal ini, ekspresi Ding Yi menjadi cerah. Dia melambaikan tangannya dan berkata, kelilingi gua ini. Bunuh siapa saja yang berani masuk tanpa izin. Jika Yang Kai mati, maka tidak ada yang akan peduli dengan harta di bawah ini. Cahaya Divine Essence Fuse tidak mungkin tidak ada habisnya. Pasti ada saat ketika itu berhenti. Ketika saatnya tiba, dia akan memimpin di Tian dan yang lainnya ke penjarahan, maka sebagian besar harta akan menjadi miliknya. Di Tian dan yang lainnya menerima perintah dan berkumpul di sekitar gua. Dalam sekejap mata, gua itu benar-benar dikelilingi. Tindakan ini secara alami membuat marah semua orang, tetapi di Tian dan yang lainnya memiliki kekuatan untuk mengalahkan paviliun pedang, jadi mereka tidak takut. Bahkan jika para kultivator di sekitarnya memelototi mereka, mereka masih tenang. Pada saat yang sama, di bawah Divine Essence Fuse Light, sekelompok lebih dari 10 orang dikelilingi oleh Earth Elemental Power Yang Kai dan terus masuk lebih dalam ke dalam gua. Bertentangan dengan apa yang dipikirkan Huyi dan Ding Yi, Yang Kai tidak hanya tidak mati, dia bahkan tidak menunjukkan tanda-tanda cedera. Bukan hanya dia, tetapi para murid Crimson Star juga tidak terluka. Di bawah perlindungan kekuatan elemen bumi, cahaya Divine Essence Fuse tidak bisa menembus mereka sama sekali. Yang Kai sekarang telah memadatkan kekuatan kayu, api, dan tanah. Namun, dia masih tidak tahu pasti kelas berapa tiga kekuatan ini. Dia tidak bisa bertanya kepada siapapun tentang ini, jadi dia hanya bisa mencari tahu sendiri. Jika kekuatan elemen kayu yang diringkas dari esensi pohon abadi diklasifikasikan sebagai kekuatan kelas 9, maka api primordial gagak emas dan mutiara naga-naga bumi mungkin merupakan kekuatan kelas 8. Dengan kata lain, dia sekarang telah memadatkan setidaknya satu kekuatan kelas 9 dan dua kekuatan kelas 8. Namun, cahaya Divine Essence Fuse ini hanya kekuatan kelas 6, jadi bagaimana bisa melukai Yang Kai dan yang lainnya di bawah perlindungan kekuatan elemen bumi kelas 8. Karena itu, konsumsi Ki Yang Kai tidak sedikit, jadi dia tidak punya pilihan selain terus-menerus mengaktifkan kekuatan elemen bumi di segel daunnya. Kalau tidak, bahkan jika dia baik-baik saja, yang lain akan berada dalam bahaya kematian. Bahkan Yue He tidak terkecuali. Bagaimanapun, kekuatannya hanya di kelas 5, jadi dia tidak bisa menahan gerusan cahaya Divine Essence Fuse ini. Batu esensi ilahi. Seorang murid berseru ketika dia turun, tampaknya telah melihat harta karun di sekitar dinding gua. Begitu suaranya jatuh, Yang Kai sudah mengulurkan tangan dan mengambil batu Divine Essence Fuse. Pada pandangan pertama, itu hanya batu Divine Essence Fuse kelas 4, jadi dia tidak memasukkannya ke dalam hati dan dengan santai melemparkannya ke space ring-nya. Yang Kai tidak tahu seberapa dalam lubang yang digali oleh naga bumi ini untuk mengeluarkan cahaya Divine Essence Fuse dari bawah tanah. Saat dia terus turun, dia kadang-kadang menemukan beberapa batu Divine Essence Fuse di sekitar dinding gua. Yang Kai dengan mudah mengumpulkan lebih dari selusin batu Divine Essence Fuse di sepanjang jalan,
Tetapi yang tertinggi hanya kelas 4 sementara sisanya pada dasarnya adalah batu Divine Essence Fuse kelas 2 dan kelas 3, jadi mereka tidak terlalu berharga. Setelah turun sekitar 3000 meter, ruang di bawah tiba-tiba terbuka dan semua orang tampaknya telah jatuh ke lautan cahaya ilahi yang diresapi. Namun, hanya dalam 2 napas waktu, kelompok itu bergegas keluar dari lautan cahaya Divine Essence Fuse. Di bidang penglihatan mereka, dunia yang cemerlang dan indah tiba-tiba muncul. Ini adalah gua besar, dan di mana-mana di gua, ada lampu berkedip, yang masing-masing mewakili batu Divine Essence Fuse. Melihat ke atas lagi, di atas gua, hamparan luas Divine Essence Fuse Light terus mengalir keluar dari gua. Jelas, ini adalah sumber dari Divine Essence Fuse Light. Yang Kai telah mengumpulkan Divine Essence Fuse Light menggunakan God Wish Bag-nya sebelumnya, jadi dia tidak menyangka akan ada begitu banyak penyimpanan di bawah tanah. Situasi ini membuat hati semua orang sakit. Jika ada artefak lain seperti God Wish Bag, mereka mungkin bisa mengumpulkan lebih banyak. Yang Kai telah berpikir untuk menggunakan Sealed World Bed-nya untuk mengumpulkan Divine Essence Fuse Stone ini sebelumnya, tetapi setelah mencobanya, dia tidak punya pilihan selain menyerah. Setelah cahaya Divine Essence Fuse kelas 6 memasuki Sealed World Bed-nya, itu benar-benar memberi tekanan padanya. Tidak masalah jika dia mengumpulkan sedikit, tetapi jika dia mengumpulkan terlalu banyak, Sealed World Bed miliknya akan dalam bahaya runtuh. Menurut kapasitas penyimpanan saat ini dari laut cahaya Divine Essence Fuse ini, itu akan habis paling lama 1 batang dupa. Pada saat itu, orang-orang di atas pasti akan turun untuk mencari harta karun. Dengan kata lain, Yang Kai dan yang lainnya hanya memiliki sebatang dupa yang tersisa. Tuan Muda ke-6, kita telah menemukan harta karun. Guo Ziyan melihat sekeliling dan bergumam pada dirinya sendiri. Sudah ada lebih dari selusin batu Divine Essence Fuse di bidang penglihatannya. Meskipun dia tidak tahu kelas berapa mereka, jumlahnya saja sudah cukup untuk membuat semua orang bersemangat. Belum lagi, gua bawah tanah ini menutupi area yang tidak diketahui. Selama mereka terus mengumpulkan, mereka pasti akan menemukan lebih banyak. Ayo lakukan, kata Yang Kai ringan. Alasan mengapa dia menjatuhkan Cising dan yang lainnya adalah pertama-tama untuk mempertimbangkan keselamatan mereka. Dia telah menyinggung banyak orang sebelumnya, jadi jelas tidak aman bagi mereka untuk tinggal di sini. Kedua, dia membutuhkan tenaga untuk mengumpulkan batu Divine Essence Fuse ini. Karena dia sudah mengira akan ada harta di bawah, bagaimana mungkin dia tidak membuat beberapa rencana. Segera setelah dia memberi perintah, selusin murid Cising bergegas keluar dan mulai mengumpulkan Divine Essence Fuse Stone. Yue He juga tidak mengatakan sepatah kata pun dan berjalan menuju Divine Essence Fuse Stone yang paling terang, memasukkannya ke dalam space ring-nya setelah beberapa saat.